Bahasa Al-Qurannya. Tauhid itu artinya apa dulu, Bang? Ya saya juga nggak tahu. Silakan, apa pertanyaanmu selanjutnya? Ya mengenai Tritunggal itu artinya kan ya penafsiran, Bang. Berarti abang kan Enggak, kalau bicara tentang penafsiran, bukan bicara tentang Loh. penafsiran, tapi berbicara tentang bagaimana Allah, keberadaan Allah sebelum dunia ada, sudah ada. Iya, kalau Allah sudah ada sebelum dunia ada, betul itu. Di abad keberapa? Loh, kan Allah itu kan pencipta kok. Iya, dunia diciptakan di abad keberapa? Abad ke-1. Abad ke-1 dunia diciptakan. Luar Gimana biasa. tahu? Bang, Dunia diciptakan di abad pertama. Dahsyat sekali. Pintar kalian ini, pintar-pintar. Pintar-pintar, serius. Saya harus mengakui kalian ini pintar-pintar. Hebat kalian ini, luar biasa. abad Bumi, pertama maksudnya bukan Masehi, Bang. tapi Masehi. bukan di abad ke-6 diciptakan. Enggak, kamu tahu dari mana? Kamu tahu dari mana kalau bumi, langit dan bumi ini diciptakan oleh Allah? Dari Alkitab, Bang. Dari kitab Al-Quran. Dari Al-Quran. Al-Quran ditulis di abad keberapa? Abad ke-6. Abad ke-6. Sekarang informasi tentang langit dan bumi diciptakan itu kamu tahu dari kitab yang ada di abad keberapa? Abad ke-6. Abad ke-6. Jadi langit dan bumi diciptakan di abad ke? Yang kamu tahu dalam kitab abad ke? 6. Abad ke-6. Pintar kamu, serius, pintar. Serius, saya harus akuin kamu luar biasa, teman. Kejujuran kamu luar biasa. Langit dan bumi diciptakan di abad ke-6. Dahsyat, hebat itu. Kenapa saya tahu Bang? Kenapa saya tahu itu abad ke-6, Bang? Karena dalam Al-Quran kan, Ya. Islam kan di abad ke-6 kan? Sehingga kau tahu langit dan bumi diciptakan di abad ke? 6. 6. Pintar, saya suka yang pintar-pintar kayak gini. Coba yang naik itu yang pintar-pintar kayak begini. Saya tahu, maksud tahu penjelasannya dari abad ke-6. Tapi kalau penciptaannya, itu ya siapa yang tahu sih? Penciptaan langit dan bumi. Abad ke-6 ya, luar biasa ya. Luar Penjelasannya di Al-Quran itu menceritakan bumi dan langit di abad ke-6. Maksudnya penciptaannya bumi dan langit bukan di abad ke-6 itu. Bumi dan salah paham. Jadi bumi yang kau pelajari dalam Al-Quran itu bumi bulat atau datar? Tidak diterangkan bulat atau datar, Bang. Oh, jadi kamu Ada tidak yang tahu. memahami bulat, ada yang memahami datar. Dihamparkan, ada yang memahami itu dihamparkan tidak bulat. Kalau dihamparkan itu dia bulat atau datar? Makanya itu penafsiran beda-beda. Ada yang mengatakan di bulat, ada yang mengatakan datar. Oh, jadi ada sebagian orang juga masih bilang itu datar. Ya. Luar biasa. Karena kalau hamparan itu datar ya. Hamparan itu kan segi 4. Ya, penafsiran, Bang. Siapa sih yang benar-benar tahu kan ya nggak ada. Oke. Pandangan kita kan terbatas. Bang, dengar baik-baik. Makanya sekolah. Ya, biar belajar itu ilmu pengetahuan alam IPA di SD itu. Iya. Kalau di ilmu sains mungkin itu bulat. Ya, terus sekolah bang anaknya biar bisa pergi ke atmosfer, lihat tuh bumi itu bulat dari atas. Makanya pandangan kita itu terbatas. Ya, makanya saya bilang sekolahkan anak yang baik-baik gitu kan. Sekolahkan anak yang baik biar anakmu bisa pergi jadi astronot, Pak. Supaya mematahkan semua argumentasi yang mengatakan bahwa bumi itu datar. Jadi kalian ini semakin tinggi sekolah S3 tetap ujung-ujungnya bilang bumi itu datar. Sekalipun dia adalah profesor, tetap terakhir-akhir bilang bumi itu datar. Sekalian aja nya bilang bumi itu lancip, trapesium. Penciptaan bumi sama air itu dulunya mana, Bang?
Ini, kalau berbicara tentang penciptaan bumi, ya bumi kan menampung segala sesuatu. Jadi kalau bilang penciptaan bumi sama air, pertanyaan kamu bagus, kritis ya. Ya, segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah, ya, itu semuanya punya ada zat airnya, sudah ada unsur airnya. Ya, sudah ada unsur air di dalam itu. Ya, kalau bumi tidak diciptakan, bagaimana bumi menampung air? Jadi dulu bumi. Ya, bumi Jadi ada, bumi itu diciptakan dan di dalam bumi itu sudah ada unsur airnya Tuhan ciptakan. Dulu yang mana? Sekalian karena gini, kalau dikatakan menciptakan Jupiter, Jupiter tidak ada unsur airnya. Tapi kalau bilang menciptakan bumi berarti ada unsur airnya. Menciptakan Mars, Mars tidak ada unsur airnya. Menciptakan bumi berarti ada unsur airnya. Kau mengerti kah tidak yang saya omong ini? Sabar, saya tanya dulu. Kau dulu SD belajar kah tidak? Tidak, gini loh, jawabannya harus jelas Bang. Air atau bumi? Astagfirullah wala wata quwata illa billah, ma. Bang, kau pahamnya kamu yang aku dengar, yang aku bilang Kitab ini? Kejadian itu ada loh Bang. Makanya kamu dengar baik-baik. Ketika Tuhan menciptakan bumi yang namanya bumi berarti ada unsur airnya di dalam. Tuhan tidak menciptakan Jupiter lalu ada unsur air. Namanya bumi berarti ada unsur airnya. Berarti sejalan semuanya yang Tuhan ciptakan. Kun fayakun, jadilah. Berfirmanlah. Awal bentuknya gimana Bang? Tuhan bilang kun. Iya, awalnya bentuknya sudah bentuk. Kalau bumi, bilang kun berarti jadi semuanya. Kalau bilang berfirmanlah berarti jadi semuanya. Saya bingung di kitab Abang Kejadian itu. Kenapa Bang, air kamu dulu? mau tahu kamu mau yang lebih bingung lagi nggak? Bang. Kamu enggak, saya tanya, kamu mau yang lebih bingung lagi nggak? Ah, mau yang lebih bingung lagi nggak? Nah itu saya sudah bingung, tambah bingung lagi, pusing. Makanya coba kau dengar baik-baik ya. Nih, Masa air diciptakan dulu? nih. Terus nampungnya di mana, masa jalan Coba raya air semua? ada Al-Qur'anmu di situ. Biar kita tidak bingung. Coba ada Al-Qur'anmu di situ. Buka saja, nggak apa-apa. Oke, kita buka surah Yunus ya. Ayat yang ketiga. Nih, kamu bisa berhitung nggak? Ya, Bisa berhitung? siap. Oke. Yunus ayat yang ketiga. Sesungguhnya Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam berapa masa? 6. 6 masa. Oke. Di dalam surah Yunus ayat yang ketiga, dia bilang berapa masa? 6. 6 masa. Sekarang kita buka surah Fusilat. Nih. 2 masa. Ada yang 2 masa. Di dalam Fusilat ayat yang ke-9. Nah, ini kamu harus lebih paham lagi nih. Biar kamu jelas nih. Fusilat 9. Bisa hitung kan? Ketika pantaskah kamu mengingkari Tuhan yang menciptakan 2 masa? Ya, 2 iya. kan? 2 Iya, kan? 2. Ya. Oke. Lalu kita lihat ayat yang ke-10. 8 masa. 10 berapa masa nih? 8. Dia memberkahi menentukan yang dalam cukup berapa? 4 masa. Berarti 2 tambah 4 berapa? Salah penghitungannya. 4 tambah 2 berarti 6. 6. 4 tambah berarti sudah 6 ya? Ya. Oke, sekarang ayat yang ke-12-nya. Sudah 6 ya? Lalu dia menjadikan 7 langit dengan 2 masa. 6 tambah 2 berapa? 8. 8. Sekarang yang benar yang mana? Yang surah Yunus atau surah Fusilat? Semuanya 8 masa. Semuanya 8 masa. Lah ini yang di sini 6 masa, yang surah Yunus 6 masa nih. Ya iya, 6 masa tambah 2. Surah Yunus 6 masa. Iya, 6 masa. Kan tambah lagi 2.
2, Jadi 6. 6. Jadinya Iya 6. bingung kan kamu? Saya aja bingung, Bang. Makanya saya tetap Kristen, Bang. Nah, soalnya itu masalah hitung-hitungan, Bang. Belum saya kaji kalau itu. Hah? Yang bingung itu loh. Makanya saya, Belum ada bumi, makanya kok saya tidak Kristen, ada Bang. air. Saya Itu aja orang bingung, Bang, pusing. serius. Kalau Saya masalah aja itu- bingung, Bang. Makasih ya. Saya aja bingung, Bang. Apalagi kamu. Kamu aja bingung, apalagi saya. Ya kalau itu kan cuma hitung-hitungan masa hak Tuhan itu. Udah lah, Kalau masalah- apa pertanyaanmu selanjutnya? Alah, dah nggak ada, Bang. Kau pinter ngomong aja cuman. Cuman isinya kosong, Bang. Ya makanya kau masuk Kristen biar pintar ngomong. Tapi kosong isinya. Kosong, Isinya kosong. kosong nggak ada. Kosong itu ketika ya saya jedukin kepala ke lantai gitu kan. Apalagi abangnya punya penyakit darah tinggi katanya. Nggak ada darah tinggi. Tidak bisa senyum sekali. Kalau di depan publik itu ya banyak senyum, Nggih. banyak, nah gitulah. Nggih. Biar penggemar abang banyak, dari Islam juga banyak. SNG. Siapa yang suka? Aduh. Nggih. Mah. Budaya Indonesia kan ramah loh, Bang. Meskipun beda agama ramah gitu. Nggih. Wah, contoh seperti Udah. Bang Yonatan Nandar itu ramah. Yusuf Pei, aduh, jauh. Turun kau berat. Turun kau berat. Ya, kau bawa sini.